Wow, dahsyatnya. Begini cara Rusia jebak jet tempur Ukraina dalam pertempuran maut. Militer Rusia menggunakan taktik perangkap untuk menyergap jet tempur Ukraina dalam pertempuran mematikan. Hal itu diungkap salah satu pilot tempur terkemuka Kiev, Kolonel Volodymyr Logakov. Voroshilov telah menceritakan bagaimana setiap hari semakin sulit untuk menahan agresi Rusia menggunakan pesawat Soviet yang sudah ketinggalan zaman saat dia memohon kepada Barat untuk mengirim jet tempur F-16. Mayor Voroshilov yang dalam jeda langka dari garis depan bertemu dengan Telegraph memperingatkan, Rusia mengubah taktik sepanjang waktu sehingga perang tidak stabil. Mereka membuat jebakan, mereka mengirim jet Rusia sendirian, menipu pilot Ukraina dengan berpikir hanya ada satu jet, kemudian 2 atau 3 lainnya muncul kedua sisinya, secara efektif mengurumuni pesawat Ukraina. Karena pilot Ukraina terus menerbangkan MiG-29 era Soviet, dia menekankan bahwa dia dan rekan-rekannya tidak dapat melakukan apapun selain bertahan di medan perang. Karena pasukan senjata yang tua dan tidak ada perhatian dari negara lain yang menganggap sebagai sekutunya. Menurutnya, memusnahkan pilot-pilot Rusia yang menerbangkan jet tempur superioritas udara modern Sukhoi Su-35 dan juga mengebom ataupun pengebom Su-34 terbukti sulit. Saat ini kami hanya dapat menahan musuh, tetapi dengan F-16 kami dapat mengontrol lapangan terbang serta laut dan darat untuk melindungi infanteri, katanya dilansir pada hari Senin. Kami membutuhkan lebih banyak pesawat modern untuk menjadi lebih dari musuh. Ukraina telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat yang telah beroperasi lebih dari 3.000 di seluruh dunia, namun hingga ini masih kosong. Pesawat multiperan yang terbukti dalam pertempuran itu telah di-upgrade selama bertahun-tahun, termasuk beberapa dengan teknologi generasi kelima seperti radar canggih. Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru-baru ini mengatakan dia tidak ingin memasok pesawat tempur F-16 ke Kiev untuk saat ini, yang mendorong Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak untuk memberikan jet tempur Typhoon. Pada bulan Februari, Perdana Menteri Inggris Sunak menginstruksikan Kementerian Pertahanan untuk memeriksa pesawat Inggris mana yang dapat diberikan kepada Ukraina. Meskipun Sunak memperingatkan bahwa perlu waktu 3 tahun untuk melatih seorang pilot untuk menerbangkannya. Kerangka waktu itu adalah sesuatu yang diperdebatkan oleh Mayor Voroshilov dan rekannya Kolonel Volodymyr Logakov, Kepala Departemen Penerbangan Komando Angkatan Udara Ukraina. Diperlukan kurang dari 6 bulan untuk berlatih dengan jet semacam itu, kata Kolonel Logakov. Selama kita terus menunggu, kita akan kehilangan lebih banyak pilot. Kami memiliki daftar pilot tercanggih yang dapat dilatih menggunakan F-16 dan sayangnya beberapa dari mereka telah dihabisi dalam aksi. Dalam beberapa minggu terakhir, negara-negara anggota NATO di Eropa Timur telah memulai transfer jet tempur lama Soviet untuk pertama kalinya dengan janji dari Barat bahwa model yang lebih baru akan disediakan sebagai gantinya. Slovenia dan Polandia sama-sama mengirim jet tempur MiG dari stok lama mereka, tetapi beberapa hanya berguna untuk suku cadang. Meskipun kurangnya janji atas jet tempur Barat yang lebih canggih, pilot Ukraina tetap optimis. Sebagian besar pilot dan insinyur tingkat lanjut sudah menjalani pelajaran bahasa Inggris intensif sehingga mereka dapat memahami instruktur mereka jika tiba waktunya untuk dilatih dengan jet tempur Barat. Ini terlepas dari petunjuk dari London bahwa Ukraina tidak akan menerima jet tempur Inggris sampai perang usai. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dihibur oleh Kolonel Logakov. Agar efektif di udara, jet harus memiliki radar modern dan rudal udara ke udara jelasnya. Radar pada jet Rusia sekitar 4 kali lebih baik dari yang kita miliki dan mereka dapat melatih lebih jauh. Selain itu, rudal Rusia secara signifikan lebih mampu daripada rudal Soviet kita. Itu semakin berbahaya. Kadang-kadang kita bahkan tidak dapat melihat bahwa Rusia telah meluncurkan misil yang sangat berbahaya bagi pilot, paparnya. Dia juga menjelaskan bagaimana Rusia memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan dari jarak 200 km dari garis depan, sedangkan Ukraina harus lebih dekat dengan musuh untuk menembak yang jauh lebih berbahaya. Mendapatkan F-16 akan membantu kami bertahan dan membuat lebih banyak orang tetap hidup, ujarnya.
Seperti diketahui, Rusia memiliki 40 pangkalan udara dan lebih dari 700 pesawat dan helikopter sekaligus, dan mereka lebih modern daripada jet tempur Ukraina. Kami sedang berjuang di sini meskipun banyak yang mengaku sekutu tidak memberikan bantuannya kepada kami. Kita bisa memilih untuk menyerah, namun masih belum ada komando yang jelas. Ukraina babak belur, negara NATO cuma bisa kirim jet tempur tua. Salah satu negara Eropa anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, Republik Italia, berencana mengirim pesawat tempur ke Ukraina. Kemungkinan ini akan dibahas dalam waktu dekat. Informasi ini beredar menyusul rencana lawatan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, ke Kiev. Kedatangan Meloni akan dijadikan momentum diskusi terkait pengiriman sejumlah unit jet tempur. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari La Repubblica, Italia kabarnya akan memberi 5 unit jet tempur AMX-A-11 Ghibli dan Panavio Tornado. Rencana Italia dipandang skeptis oleh sejumlah pihak sebab kedua varian pesawat tempur Italia sudah berusia tua. AMX-A-11 misalnya, jet tempur sudah berusia 37 tahun dan sudah tidak diproduksi AMX International sejak 1999. Sementara itu pesawat tempur Panavia Tornado bahkan sudah berusia lebih dari 40 tahun. Total jet tempur diproduksi oleh Panavia Aircraft GmbH 990 unit periode 1979 hingga 1998. Di sisi lain, kuantitas yang sangat sedikit juga menjadi sorotan. Selain berusia tua dan kalah canggih dari armada tempur militer Rusia, jumlah yang sangat sedikit dinilai tidak akan mengubah situasi apapun di medan perang. Pekan lalu, Amerika Serikat sebagai negara pentolan NATO dikabarkan tengah mempertimbangkan pengiriman jet tempur General Dynamic F-16 Fighting Falcon. Sebelum invasi militer Rusia dilancarkan, Angkatan Udara Ukraina memiliki sekitar 97 unit pesawat tempur. Jumlah ini berbanding sangat jauh dengan yang dimiliki oleh Angkatan Udara Rusia, sebanyak lebih dari 1.300 unit. Jumlah jet tempur Angkatan Udara Ukraina bahkan kalah banyak dari yang dimiliki oleh Angkatan Laut Rusia, sebanyak 128 unit.